Naila Sabiluna Kamin dari Bulus Pesantren, Kebumen. Para sedulur sedaya nipun, kula badhe atur pandonga kanthi salam. Sumangga mangke dipunjawab supados kita pikantuk ganjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'da. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, Bapak Kiai dan Ibu Nyai yang hadir di majelis ini, segenap dewan juri yang saya taklimi, yang insya Allah arif dan adil dalam menilai kamu, segenap hadirin dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, besti muslimin muslimat yang saya cinta, semoga rahmat dan ridho Allah selalu menyertai kita. Amin Allahumma. Sebelumnya saya mau minta izin untuk mengawali kata dengan berpantun ria. Diizinin nggih Bapak Yai Juri. Pantun pertama. Ikan lele lebih enak dari ikan nila. Ikan hiu lebih ganas dari ubur-ubur. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya yang tak bisa kita ukur. Pantun kedua. Laut tercemar, ubur-uburnya keselak kawat. Sungai kotor, ikan lelenya keselak bungkus bedak. Sholawat salam kita haturkan buat Nabi Muhammad. Semoga kita diaku jadi umatnya kelak. Amin Allahumma. Masih ada pantun satu lagi, enggak ubur-ubur ikan lele lagi. Jadi pelajar NU itu keren. Cinta ulama, cinta Indonesia. Nama saya Naila dari Bulus Pesantren akan menyampaikan kiat bijaksana bersosial media. Di sini yang punya sosial media siapa saja? Coba tolong diangkat tangannya. Alhamdulillah hampir semuanya punya. Jadi selain kita berukhuwah dalam satu agama, berukhuwah dalam satu organisasi Nahdlatul Ulama, kita juga berukhuwah sebagai sesama netizen Indonesia. Sosial media sudah jadi one of the most place muamalah kita, yang kadangkala kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalamnya daripada di dunia nyata, terutama anak-anak muda. Karena dengan sosial media kita bisa berkomunikasi, dengan sosial media kita bisa bersilaturahmi, dengan sosial media kita bisa mendapat dan menyebarkan informasi. Tapi hati-hati, tak cuma dampak positif, ada juga dampak negatif yang menanti, seperti ujaran kebencian, pembulian, hingga sarang kemaksiatan. Maka dari itu, kita harus bijaksana dalam bersosial media, bermuamalah yang sesuai dengan syariatnya. Kiat bijaksana bersosial media dari saya ada 3. Yang pertama, bijaksana niatnya. Yang kedua, bijaksana opininya. 3, bijaksana sharing kabar dan berita. Itu 3 kiat bersosial media. Salatullah, salamullah, sareng. Salatullah, salam
habibillah. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Biar vibesnya kayak Makesta sama PKPNU lagi. Kembali ke materi. Kiatnya ada 3. Yang pertama, bijaksana niatnya. Sebagaimana hadis Kanjeng Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu yang kita kerjakan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya segala pekerjaan itu akan diganjar sesuai apa yang kita niatkan atasnya. Juga seperti yang dikatakan Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, bahwa ada banyak amalan yang terlihat sebagai amalan dunia, tapi lalu menjadi amalan akhirat, mendapat pahala karena baik niatnya. Ada banyak juga amalan akhirat yang lalu menjadi amal dunia, menjadi percuma karena buruk niatnya. Maka dari itu niat itu penting. Apa penting? Niat itu penting. Bersosial media itu amal dunia, tapi kalau kita niatkan untuk media silaturahmi, media dakwah, hingga media mencari nafkah, insya Allah kita dapat pahalanya. Misal kalau untuk mencari nafkah, ayo kakak-kakak cepetan dibeli ya kakak ya, mumpung diskon 90%. Sambil di layarnya kudung yang saya pakai ada di etalase nomor 3. Silakan segera dicek out sebelum kehabisan ya kakak ya. Kira-kira kalau seperti itu dapatnya pahala apa dapat harta? Insya Allah dapat dua-duanya. Maka dari itu mari kita bijaksana dalam bersosial media. Jangan kita niat flexing harta benda, tapi kita niatkan flexing kebaikan kita, bukan untuk ria, tapi sebagai pengobar semangat beramal sesama. Karena di luar sana orang begitu bangga dengan maksiatnya, bangga dengan jogetannya, maka kita saingi dengan bangga posting kebaikan kita. Leres nopo leres Pak Kiai? Lalu jangan kita niatkan untuk cari gebetan, tapi niatkanlah untuk nambah pengetahuan. Karena orang-orang ujung-ujungnya nanti di ghosting bikin sakit hati, lebih baik kita tingkatin value diri. Insya Allah jodoh menyesuaikan nanti. Well apa well? Lanjut kiat yang kedua, yaitu bijaksana opininya. Media sosial itu amat luas dan terbuka. Kadangkala kita merasa begitu bebas untuk bersuara, padahal sebagai orang yang beriman kita harus selalu ingat, setiap huruf yang kita ketikkan itu akan dihisab kelak. Setiap postingan yang kita bagikan dan komentar yang kita berikan itu punya dampak. Antara dampak dosa atau pahala untuk diri kita sendiri, antara inspirasi atau depresi yang orang lain dapat saat melihat. Maka dari itu kita bijaksana dalam beropini. Lebih baik diam daripada bersuara tapi kurang bijaksana. Sebagaimana hadis Kanjeng Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man lan utawi sapa ne wong kana kang ono sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina kiamat, falyaqul mongko becik ngomong sapa man khairan ing kebagusan aw liyasmut utawa meneng sekalian. Jadi hanya dua opsi, diam atau berkata yang baik. Maka dari itu kita beropini mesti hati-hati. Jangan dulu-dulu menghakimi, tapi terlebih dahulu verifikasi dan berempati. Tidak cukup hanya dengan kebenaran, beropini juga perlu kebijaksanaan. Contohnya kayak yang pernah viral beberapa waktu lalu. Ada seorang tokoh publik yang sepertinya terburu-buru beropini soal hashtag kabur aja dulu. FYI, for your information, hashtag kabur aja dulu adalah salah satu bentuk ekspresi kekhawatiran publik terhadap kondisi republik. Hashtag ini mengajak orang ke luar negeri untuk dapat kehidupan yang lebih baik. Tapi nyatanya, orang banyak turut menggunakan hashtag ini sebatas simpati atas kondisi negeri, bukan mau benar-benar ke luar negeri. Tapi ada salah satu tokoh publik yang beropini,
Kalau mau kabur silahkan, nggak usah balik sekalian. Ya Gusti. Bahkan ada yang menganggap ini hashtagnya orang yang gak nasionalis. Ini contoh opini yang kurang bijaksana, kurang empatinya. Karena esensinya orang yang menggunakan hashtag ini justru benar-benar peduli terhadap kondisi tanah airnya. Maka dari itu mari kita lebih bijaksana dalam beropini. Jangan sampai kita terlampau berkomentar yang menyakiti hati tanpa kita sadar. Jadikan iman kita sebagai kontrol diri, terutama di bulan Ramadan ini. Nahdien Kebumen siap untuk lebih bijaksana opininya? Lanjut kiat yang ketiga, yaitu bijaksana dalam menyebar kabar dan berita dengan cara sharing sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Yang dalam bahasa Al-Qur'annya adalah tabayyun. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik di antara kalian dengan membawa suatu berita, maka tabayyunlah, telitilah, agar jangan sampai kalian menimpakan bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, lalu kalian akhirnya menyesali apa yang telah dilakukan. Selain jelas dosanya karena menyebarkan kebohongan, sharing tanpa saring juga seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan, dari kerugian mental hingga kerugian material. Maka dari itu, banyak orang-orang yang seringkali merasa terzalimi, tanpa sadar kita menzalimi orang. Ngeri apa ngeri? Nah, ngomong-ngomong soal tabayun ini, saya punya cerita, kisah nyata di mana saya yang menunjukkan bayan, meluruskan kesalahpahaman dalam suatu postingan. Siap dengar ceritanya? Jadi beberapa bulan yang lalu, waktu viral-viralnya kasus laut di Pagari itu, ada orang posting foto, bawahnya headline berita tanpa ada sumber dan penjelasannya. Judul beritanya, muncul Majelis Ulama Nusantara yang dukung PIK 2, sebut biarkan tanah terbengkalai itu dosa. Lah itu karena ada kata Nusantaranya, NU ikut jadi bahan bulian di kolom komentarnya. Padahal itu berita nggak ada sumbernya, nggak ada penjelasannya, orang-orangnya siapa saja. Ini namanya contoh orang yang tidak mau tabayun, justifikasi tanpa verifikasi, sekaligus logikal falasi, kesalahan berlogika yang menyamaratakan satu oknum dengan lainnya. Akhirnya saya screenshot lah. Belum. Jadi sebelum itu saya sudah membaca lebih dahulu hasil Munas NU soal pagar laut itu, yang menyatakan bahwa laut adalah mal mustarak yang tidak boleh dimiliki individu maupun korporasi. Konsep Ihyaul Mawad tidak berlaku untuk laut, dan pemerintah tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut. Ini kan berbeda sekali dengan berita dan tuduhan tadi. Leres nopo leres? Akhirnya saya postinglah hasil Munas NU itu, saya unggah di kolom komentar berita nggak jelas tadi untuk menampik tuduhan-tuduhan. Alhamdulillah besok paginya saya dapat notifikasi, balasan Anda mendapat lebih dari 10.000 tayangan, di like oleh lebih dari 200 orang, diposting ulang lebih dari 10 kali. Lumayan apa lumayan? Inilah luar biasanya sosial media. 10.000 lebih orang itu jadi tahu kalau NU bersikap adalah dalam menanggapi suatu masalah. Alhamdulillah.
Maka dari itu jangan yang penting sharing, tapi sharinglah yang penting. Pentingnya juga harus baik, baiknya juga harus benar, benarnya juga harus bermanfaat. Penting, baik, benar, bermanfaat. Kalau sudah komplit empat-empatnya, baru bisa dinamakan bijaksana dalam menyebar kabar dan berita. Akhirul qaul, lagi-lagi saya mau pakai pantun. Tapi kali ini jawabnya seger ya. Cendol dawet diguyur santen, menawi wonten kalepatan matur kawula nyuwun pangapunten. Setunggal malih buka puasa ngangge es kelapa, menawi saya atur kula menika kersanipun Allah Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamid thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.